Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan video terkait tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Saya Nandarna Termarpaung dan teman saya Fitri Andriani. Adapun tujuan video kami kali ini yaitu untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Adapun alat dan bahan pada praktek kami kali ini yaitu ada gelas ukur 500 ml, kemudian gelas ukur 1000 ml, dan di sini ada gelas ukur yang telah kami beri label 100%, 75%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan yang terakhir yaitu gelas kontrol. Kemudian di sini juga kami menyediakan wadah untuk menyimpan biji kacang hijau yang nanti kami akan amati bagaimana proses pengaruh deterjen pada biji kacang hijau. Kemudian kami menyediakan rinso sebanyak 1 sendok, biji kacang hijau yang telah kami rendam. Di sini ada tisu dan juga di sini ada air. Dan di sini ada lesiban, sendok, spidol, pisau, alat tulis, dan yang terakhir adalah kardus untuk hasil pengamatan kami. Berikut adalah langkah kerja dari kelompok kami. Langkah yang pertama, kami akan memasukkan deterjen bubuk ke dalam gelas ukur yang berukuran 1000 ml sebanyak 1 sendok makan. Kemudian setelah kami menaruh rinso ke dalam gelas ukur 1000 ml, kami akan menambahkan air sebanyak 1 liter. Pada gelas ukur ini airnya berukuran 500 ml. Kemudian aduk sampai rata. Setelah teraduk rata, air deterjen ini kami akan masukkan ke dalam gelas tulisan 100%. Setelah sisa 500 ml, kami akan menambahkannya air sebanyak 500 ml lagi. Air yang telah ditambahkan 500 ml kami akan menuangnya ke dalam gelas yang bertuliskan 75%. Setelah kami menuangnya ke dalam gelas kontrol 75%, kami akan menambahkan air sebanyak 500 ml. Setelah ditambahkan air 500 ml, air deterjen ini akan kami masukkan ke gelas bertulis 50%. Kemudian kami akan menambahkan air sebanyak 500 ml. Setelah ditambahkan air, kami akan memasukkan ke dalam gelas bertuliskan 25%. Kemudian kami akan menambahkan air lagi sebanyak 500 ml. Setelah ditambahkan air 500 ml, maka kami akan memasukkan air ini ke dalam gelas bertuliskan 12,5%. Selanjutnya, kami akan menambahkan air lagi sebanyak 500 ml. Setelah kami menambahkan air 500 ml, maka kami akan menuangnya ke dalam gelas yang bertuliskan 6,25%. Selanjutnya, kami akan menambahkan air lagi sebanyak 500 ml. Setelah kami menambahkan air 500 ml, kemudian kami akan memasukkannya ke dalam gelas bertuliskan 3,1%. Dan yang terakhir, untuk kontrol, air tidak perlu lagi dicampurkan ke dalam rinso atau deterjen, karena air kontrol ini langsung akan dituang ke dalam gelas kontrol. Baiklah, kami telah selesai melarutkan deterjen ke dalam air dan kami telah meletakkannya ke dalam gelas kontrol. Selanjutnya teman saya akan
meletakkan tisu ke dalam gelas tempat perkembangan kecambahan pada kacang hijau. Setelah kami selesai meletakkan tisu pada gelas pengamatan, maka setiap gelas ini akan kami isi sebanyak 2 sendok air deterjen ke dalam gelas pengamatan. Nah, untuk pada bagian kontrol, sendoknya tidak boleh digabung pada saat pengambilan air deterjen untuk gelas kontrol lainnya. Dia harus memakai sendok yang baru. Setelah kami mengisi air deterjen dan juga air kontrol pada gelas pengamatannya, maka kami akan memasukkan sebanyak 5-7 butir biji kacang hijau. Setelah kami mengisinya ke dalam gelas pengamatan, selanjutnya kami akan menyimpan kacang hijau ini di kardus yang telah kami sediakan. Usahakan pada saat penyimpanan gelas pengamatan kacang hijau ini terhindar dari sinar matahari. Setelah kami menyimpan biji kacang hijau ini pada kardus ini, selanjutnya kami nanti akan mengamatinya selama dengan waktu 24 jam dan dengan waktu 48 jam. Untuk hasil pengamatan lebih lanjutnya akan kami sertakan selanjutnya. Ini adalah hasil pengamatan kami setelah 24 jam pengaruh deterjen terhadap biji kacang hijau. Di sini kami akan mengukur pertumbuhan akar pada konsentrasi 100%, 75%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan kontrol. Pada larutan konsentrasi 100%, kami mendapat rata-rata pertumbuhan akar kacang hijau 0,425 cm. Pada larutan konsentrasi 75%, kami mendapat rata-rata pertumbuhan akar 0,4 cm. Pada larutan konsentrasi 50%, kami mendapat pertumbuhan rata-rata akar 0,75 cm. Pada larutan konsentrasi 25%, kami mendapat rata-rata pertumbuhan akar kacang hijau 0,8 cm. Pada larutan 12,5%, kami mendapat rata-rata pertumbuhan akar 1,32 cm. Pada larutan konsentrasi 6,25%, kami mendapat rata-rata pertumbuhan akar kacang hijau 1,5 cm. Pada larutan konsentrasi 3,1%, kami mendapat rata-rata pertumbuhan akar kacang hijau 1,3 cm. Pada larutan kontrol, kami mendapat rata-rata pertumbuhan akar kacang hijau 1,37 cm. Berikut ini adalah hasil pengamatan kami pengaruh deterjen terhadap biji kacang hijau setelah 48 jam atau 2 hari. Pada larutan konsentrasi 100%, kami mendapat rata-rata pertumbuhan akar kacang hijau 0,417 cm. Pada larutan konsentrasi ini pula, kami menemukan akar kacang hijau ada yang membusuk dan juga yang berulat. Pada larutan konsentrasi 75%, kami mendapat rata-rata pertumbuhan akar kacang hijau 0,7 cm. Pada larutan konsentrasi 50%, kami mendapat rata-rata pertumbuhan akar kacang hijau 1,25 cm. Pada larutan konsentrasi 25%, kami mendapat rata-rata pertumbuhan akar kacang hijau 1,25 cm. Pada larutan konsentrasi 12,5%, kami mendapat rata-rata pertumbuhan akar kacang hijau 1,81 cm. Pada larutan konsentrasi 6,25%, kami mendapat rata-rata pertumbuhan akar kacang hijau 2,69 cm. Pada larutan konsentrasi 3,1%, kami mendapat rata-rata pertumbuhan akar kacang hijau 1,75 cm. Dan pada kontrol, kami mendapat rata-rata pertumbuhan akar kacang hijau 1,7 cm. Melalui kegiatan praktik dan hasil pengamatan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi tingkat deterjen pada biji kacang hijau, maka akan semakin memperlambat pertumbuhan perkecambahan pada kacang hijau. Sekian video dari kami, terima kasih.